Hai, kembali lagi bersama aku, Manila. Kalau kemarin kita ulik sedikit bagaimana alur pemilihan Abu Bakar, sekarang kita akan ulas lebih tentang kenapa kok Abu Bakar yang dipilih. Tiap kita dengar nama Abu Bakar disebut, pasti lekat di telinga gelar As-Siddiq yang membuntuti namanya. Berkat kejujuran dan integritasnya, ia menjadi orang yang begitu dipercaya. Tidak sampai di sana, sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, tentu saja Abu Bakar memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Ia mampu menyampaikan pesan-pesan penting dengan jelas dan efektif kepada umat Islam. Ia bayangin aja sebelum deket sama Nabi aja udah jago public speakingnya, apalagi setelah akrab sama Nabi, orang paling top soal komunikasi. Empati juga membantu Abu Bakar dalam memahami dan merasakan kebutuhan serta masalah umat Islam. Sikap empatinya membuatnya dapat menjadi pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan orang-orang di bawah kepemimpinannya. Namun bukan berarti Abu Bakar tidak memiliki ketegasan dalam menjalankan ajaran Islam dan menegakkan keadilan. Kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugasnya juga menjadi bagian penting dari karakternya. Selama menjadi pemimpin misalnya, ia benar-benar memerangi orang yang menentang syariat zakat, murtad hingga nabi-nabi palsu. Bukan berarti dia tegakin agama pakai pedang ya. Tapi keberadaan musuh Islam waktu itu benar-benar membuat umat Islam dalam kondisi yang gawat darurat. Abu Bakar bisa menguasai keadaan kala itu. Ia bukan orang terlalu kaku, sedikit-sedikit tebas dan perang. Nggak anti kritik juga, yang kalau dikritik sampai mau cari IP address pengkritiknya. Itu kenapa ia yang dipilih. Karena dirasa umat Islam lebih butuh sosok yang bisa mengayomi, menjembatani berbagai kalangan yang sedang syok karena wafatnya Nabi, pun juga dapat meredam gangguan dari orang yang mencoba mengambil kesempatan atas lemahnya kondisi umat. Sedikit kutipan pidato Abu Bakar setelah dilantik menunjukkan betapa ia begitu humble namun tetap penuh integritas. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan ini, tetapi tidaklah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku telah berlaku baik dalam jabatanku, sokonglah aku. Namun, jika aku berlaku salah, tegakkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu, di sisiku ia lemah, karena aku tarik darinya untuk hak si lemah. Orang yang lemah di sisimu, di sisiku ia kuat, sehingga akan kuberikan haknya dari si kuat, insya Allah. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, kalau aku melanggar perintah Allah dan Rasul, tidak usah kamu mengikutiku. Begitu sekelumit tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah sosok yang paling dekat dengan Nabi. Bukan hanya berbekal sebagai teman akrab Nabi. Ia termasuk yang paling berpengalaman, tegak lurus dan berbudi luhur. Sebelum Islam datang, Abu Bakar menghindari tindakan seperti mabuk dan judi. Visinya lebih jauh dari orang pada umumnya. Kesuksesannya dalam berdagang juga menunjukkan bahwa ia memang seorang decision maker. Di sisi lain, pengalaman berdagang ke luar negeri seperti Yaman dan Suriah menunjukkan kepiawaiannya dalam komunikasi. Benar-benar orang yang punya kapabilitas sebagai pemimpin, bukan